Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang hero Aurora ini cuy. Dan sesuai thumbnail yaitu Pro Tips Aurora Revamp cuy, yaitu pasif dan skill, terus membahas tips and trick ataupun cara mainnya, terus combo, terus build dan emblem, terus counternya itu apa aja, dan gameplaynya. Oke, kita lanjutin saja tentang pasif dan skill-skillnya si Aurora Revamp ini cuy. Oke, kita mulai dari pasifnya dulu cuy, yaitu saat menerima damage mematikan, Aurora membekukan dirinya sendiri selama 1,5 detik cuy, menjadi tidak dapat ditarget selama durasi tersebut dan memulihkan 30% max HP secara bertahap. Efek ini memiliki cooldown 150 detik cuy. Dan efek freeze Aurora juga berlaku ke turret cuy. Jadi bisa disimpulkan di sini kalau pasifnya si Aurora ini hampir mirip sama pasifnya si Nana cuy, yaitu tidak bisa di burst. Untuk tandanya ada pasifnya itu ada di kiri bar HP kalian. Jadi di kiri bar HP kalian kan ada tanda S ini, jadi itu masih memiliki pasif cuy. Tetapi kalau di kiri bar HP kalian itu tidak memiliki tanda, itu tidak memiliki pasif cuy, alias pasifnya lagi cooldown. Ya intinya untuk pasifnya Aurora ini ibaratkan item itu kayak item Winter Truncheon ditambah sama Guardian Helmet yang hijau itu. Kenapa bang kok bisa dibilang Winter Truncheon dan Guardian Helmet? Karena gini, pas kalian itu mati, kalian itu akan nge-freeze ataupun nge-winter itu yang membeku itu. Terus untuk Guardian Helmet ini, karena pas kalian nge-freeze itu ataupun kalian setelah mati itu, kalian bisa menambah HP kalian cuy. Ya intinya kayak regen lah. Jadi bisa disimpulkan di sini kalau pasifnya si Aurora itu mirip sama item Winter Truncheon dan Guardian Helmet cuy. Oke, kita lanjutin ke skill satunya cuy. Oke, untuk skill satunya sendiri ini berbunyi kayak gini cuy, yaitu Aurora memanggil meteorit es untuk menyerang di lokasi target cuy, memberikan 350 plus 90% total magic power dan menyebabkan 40% slow selama 1 detik cuy. Setelah itu 5 hujan es akan turun, masing-masing memberikan 40 plus 100 total magic power cuy. Jadi bisa disimpulkan di sini kalau skill satunya si Aurora ini adalah kebalikannya dari skill satunya si Vale cuy untuk damage-nya. Jadi untuk damage-nya si Vale itu kan yang sakit itu di tahap keduanya, sedangkan untuk skillnya si Aurora ini yang sakit itu malah di tahap yang pertama cuy, yaitu yang meteornya. Tetapi kalau hujan esnya itu damage-nya itu tidak terlalu sakit cuy. Oke, jadi gitu ya untuk penjelasan skill satunya si Aurora. Oke, kita lanjutin ke skill 2-nya cuy. Oke, untuk skill 2-nya sendiri itu berbunyi kayak gini cuy, yaitu Aurora meniup Frosty Breeze di area ke arah target, memberikan 225 plus 75% total magic power, menyebabkan freeze selama 1 detik dan menciptakan area beku di ujung serangan yang memberikan 225 plus 75% magic power ke lawan di area. Kalau kalian bingung ini maksudnya gimana bang, kok freeze-nya itu sudah ke freeze terus ke beku? Jadi gini, kalau kalian itu ngenain skill 2-nya itu di ujung, itu akan memberikan damage-nya itu 2 kali cuy, yaitu yang freeze dan beku. Tetapi kalau di dekat kalian itu damage-nya cuma sekali. Jadi gitu ya untuk penjelasan skill 2-nya kalau kalian itu masih bingung cuy. Oke, kita lanjutin ke ultinya cuy. Oke, untuk ultinya sendiri itu berbunyi kayak gini cuy, yaitu Aurora menciptakan jalur embun salju ke arah target
memberikan 100 plus 40% total magic power ke lawan di jalurnya dan mengurangi 80% movement speed selama 1,2 detik cuy. Jalur embun salju ini secara bertahap akan menjadi gletser yang menyebar hingga ukuran maksimal, kemudian hancur dan memberikan 600 plus 150% total magic power ke semua lawan di area dan menyebabkan freeze selama 1 detik cuy. Setiap 100 magic power yang dimiliki Aurora akan meningkatkan durasi freeze selama 0,2 detik cuy. Jadi bisa disimpulkan dari ultinya ini animasinya cukup lama cuy, soalnya itu memberikan jalur embun dulu baru memberikan efek freeze. Jadi usahakan untuk menggunakannya itu kalian bisa gunakan setelah kalian menggunakan skill 2 dulu cuy, soalnya untuk animasinya itu lebih cepat skill 2-nya ketimbang ultinya cuy. Dan di sini kalau kalian itu pengen freeze-nya itu lama, kalian bisa membeli item yang ada penambahan magic powernya cuy. Jadi gitu aja ya untuk penjelasan tentang pasif dan skill-skillnya si Aurora cuy. Oke, kita lanjutin ke tips and triknya bermain Aurora. Oke, untuk tips and triknya, yang pertama itu kalian bisa mainnya itu main aman cuy. Maksudnya main aman ini gini, kalian bisa mainnya itu di semak-semak. Kenapa bang kok harus mainnya di semak-semak? Jadi gini, skill 2 nya Aurora ini tidak kayak dulu cuy. Kalau dulu kan asal kalian pencet penting ada musuhnya itu langsung bisa ngarah sendiri kan. Tetapi untuk Aurora Revamp ini harus diarahin cuy. Kalau kalian itu ngarahinnya salah, kalian itu nggak bisa nge-freeze musuhnya cuy. Terus yang kedua, selalu gunakan skill 2 nya dulu sebelum kalian menggunakan skill 3 ataupun skill 1-nya cuy. Dan ini sekalian kombonya saja ya. Jadi untuk kombonya itu kalian bisa gunakan skill 2, setelah itu kalian ulti, setelah itu skill 1, ataupun kalian juga bisa menggunakan skill 2 dulu, setelah itu skill 1, setelah itu kalian baru ulti cuy. Dan ini sesuaikan aja sama selera kalian cuy. Pokoknya untuk kombonya itu kalian awali dengan menggunakan skill 2 nya dulu cuy. Oke, jadi gitu ya untuk tips and trick dan kombonya si Aurora. Oke, kita lanjutin ke build dan emblemnya. Dan untuk build dan emblemnya ini aku bisa aja cuy. Oke, kita lanjutin ke emblemnya dulu. Jadi untuk emblemnya si Aurora aku menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Oke, aku mulai saja dari emblemnya dulu. Untuk emblemnya, aku memakai emblem mage cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, emblem mage ini ada penambahan magic powernya cuy. Dan kalau ada penambahan magic powernya, otomatis skill-skill kita itu lebih sakit. Dan yang kedua, kalau ada penambahan magic powernya lagi, itu ulti kita itu untuk nge-freeze-nya itu akan lebih lama lagi cuy. Terus kita lanjutin ke talentnya. Dan untuk talent pertama aku menggunakan rupture cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, karena rupture ini ada magic penetrasinya, jadi di early itu kita itu sudah agak sakit cuy. Terus untuk talent kedua aku menggunakan wilderness blessing. Dan untuk fungsinya sendiri agar rotasi kita itu lebih cepat. Kalau kita itu jalannya itu di dekat buff ataupun di sungai ataupun di hutan cuy, ya intinya kalian itu kalau jalan di hutan itu lebih cepat cuy. Terus kita lanjutin ke talent terakhir cuy. Dan untuk talent terakhir sendiri aku menggunakan Infuriate ini cuy. Dan untuk fungsinya sendiri itu bisa memberikan mana regen cuy kalau kita itu menggunakan skill. Plus kalau kita menggunakan Infuriate juga, itu juga ada penambahan magic powernya cuy kalau kita menggunakan skill juga ya. Jadi gini ya untuk penjelasan tentang emblemnya si Aurora Revamp cuy. Oke, kita lanjutin ke buildnya cuy. Oke, untuk buildnya sendiri kita mulai dari sepatunya dulu. Untuk sepatunya aku menggunakan Arcana Boot cuy. Dan untuk fungsinya sendiri agar early itu sudah memiliki
magic penetrasi cuy. Jadi di early itu sudah memiliki damage lah si Aurora ini. Terus yang kedua, kalau kalian tanya, terus kalau kita menggunakan Arcana Boot gimana bang tentang mananya, apakah mananya akan boros? Jadi untuk mananya sendiri ini ditutupi dengan talent Impurek tadi cuy. Jadi gitu ya untuk penjelasan tentang Arcana Boot ini. Terus kita lanjutin tentang item pertamanya. Untuk item pertama aku menggunakan Glowing One cuy. Dan untuk fungsinya sendiri ini bisa memberikan efek bakar dan ini bisa disetak. Dan kita tahu kan dari skill-skillnya tadi itu bersifat setak cuy. Contohnya yaitu di skill satunya itu kan ada setaknya. Yang pertama ngeluarin meteor, setelah meteornya jatuh itu baru memberikan hujan es kan, itu kan bersifat setak. Terus di ultinya pun juga begitu kan, itu memberikan embun salju dulu baru efek nge-freeze kan, itu kan juga bersifat setak. Jadi ini sangat sinkron kalau kita gunakan pada Aurora Revamp ini cuy. Terus kalau kalian tanya kenapa bang kok gak menggunakan Lightning Trancheon? Jadi gini, kalau kita menggunakan Lightning Trancheon tadi kan untuk kombonya itu harus memakai skill 2 dulu kan. Jadi kalau kita menggunakan Lightning Trancheon otomatis Lightning kita itu akan aktif pas kita menggunakan skill 2 cuy. Dan kita tahu kan skill 2 nya tadi itu damage nya cuma sedikit. Jadi pas Lightning kita itu aktif itu damage nya tidak akan terlalu banyak cuy. Jadi ya agak kurang lah kalau kita menggunakan Lightning Trancheon cuy. Tetapi kalau kalian itu menggunakannya skill 1 dulu baru skill 2 terus ulti itu bisa cuy kalian menggunakan Lightning Trancheon. Oke, kita lanjutin ke item kedua. Untuk item kedua aku menggunakan Genius One cuy. Dan untuk fungsinya sendiri ini lagi-lagi bisa disetak dan ini ada magic penetrasinya. Jadi ini sangat sinkron sama pasifnya si Aurora tadi cuy. Terus untuk item ketiga aku menggunakan Holy Crystal dan untuk fungsinya sendiri ini bisa ningkatin ataupun mengkali lipatkan magic power kalian cuy. Terus untuk item keempat aku menggunakan Divine Glaive dan untuk fungsinya sendiri ini bisa menghancurkan para tank-tank yang ada di depan kita cuy. Terus untuk item terakhir ini kalian bisa menggunakan Immortal ataupun kalian juga bisa menggunakan Winter Trancheon agar kalian itu tidak gampang mati. Terus kalau kalian pengen damage-nya tambah sakit kalian bisa menggunakan Bloodwing ini cuy. Dan ini sesuaikan saja sama selera kalian. Untuk item kelimanya cuy. Jadi gitu ya untuk penjelasan tentang item-itemnya si Aurora. Oke, kita lanjutin ke counternya si Aurora cuy. Dan untuk counternya sendiri kalian bisa menggunakan hero yang lincah ataupun menggunakan hero assassin cuy. Kenapa bang kok bisa ke counter menggunakan hero yang lincah ataupun assassin? Jadi gini, skill 2 nya tadi kan itu harus diarahin pas ke musuhnya. Jadi kalau musuhnya itu lincah kita itu sulit sekali untuk ngarahin skill 2 nya cuy. Jadi gitu ya untuk counternya si Aurora sendiri. Terus kita lanjutin ke gameplaynya ini aja cuy. Oke, kita lanjutin ke gameplaynya. Oke, kita bantuin Balmonnya dulu cuy. Dan disitu Balmonnya mendapatkan Balerik dan kita tipis-tipis saja untuk membantu teman kita. Soalnya juga sekarat kan ini. Oke, kita di sini ini ada lunoknya, kita freeze. Ini ada dapat 2. Oke, dapatkah? Nah, dapat gusennya. Oke, kita recall aja dulu cuy. Terus kalau kalian suka dengan videoku kalian boleh bantu dengan like dan komen ya cuy. Tetapi kalau subscribe-nya kalian nggak subscribe nggak apa-apa lah, penting kalian bisa komen dan like itu sudah cukup cuy. Oke, kita lanjutin lagi bantuin teman kita. Oke, disitu siapa itu? Oke ya, cara mainnya kayak gini, pokoknya main rumput kalau mau cover teman kalian cuy. Soalnya mudah sekali untuk keciduknya. Gimana nggak mudah, soalnya kan sekarang skill 2 nya harus diarahin, nggak kayak dulu. Kalau dulu yang penting ada musuhnya itu bisa ke freeze cuy. Kalau sekarang kan nggak ada musuhnya ya nggak bisa ke freeze, soalnya kan diarahin. Kita ulti dulu, kita langsung pakai skill 2
mana mau musuhnya. Oke, kita clear minion dulu. Ini ada dirotnya, dan untuk counter kayak dirot ini sangat mudah cuy, soalnya dirot kan lemah sama stun kan ataupun CC. Jadi Aurora ini adalah solusinya cuy. Oke, nah ini ngapain cushion? Nggak ada yang dapat. Oke, dan ini kayaknya end cuy. Jadi gini aja ya untuk gameplaynya si Aurora cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.